Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita memulai ibadah minggu ini, mari dengan seksama kita dengarkan tata cara ibadah raya. Mempersiapkan diri kita dan seluruh anggota keluarga untuk sama-sama membangun mezbah, berpakaian rapi dan pantas selayaknya kita ibadah di gereja. Persiapkan Alkitab dan catatan. Hindari hal-hal yang dapat mengganggu suasana ibadah. Tidak sambil makan atau minum dan mengobrol. Tetap mengikuti ibadah sampai selesai dan ditutup dengan doa berkat. Ibadah minggu ini disertai dengan perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mempersiapkan anggur dan roti perjamuan kudus sebelum ibadah dimulai. Roti bisa diganti dengan roti tawar atau biskuit. Anggur bisa diganti dengan air berwarna merah atau teh. Anak di bawah 12 tahun tidak diperkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama mendengarkan pengajaran dari tim Teologia Pusat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat
tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama katakan shalom. Haleluya, kami menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Salemba, jemaat Tuhan yang ada di Salemba dan juga jemaat Tuhan yang di Cibubur Times Square. Kami percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam lindungan Tuhan. Amin. Biarlah hari ini sama-sama kita mau bawa pujian penyembahan kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah hari Minggu saat ini kita akan mengadakan ibadah perjamuan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara boleh menyiapkan sebelumnya untuk anggur perjamuan. Bapak Ibu Saudara bisa menggantikan menggunakan sirup, kemudian atau teh. Kemudian untuk roti perjamuan Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan roti tawar. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita siapkan segala sesuatunya. Biarlah kita boleh sama-sama berikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati. Kita mau bawa pujian penyembahan lebih lagi bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Oh Rapatakaya Shandara. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah
namamu. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sekali lagi, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Kami tinggikan, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mulut kami Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulut kami, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mulut kami, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Sekali lagi mulut kami, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat, bagi Tuhan kita yang luar biasa. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Orala barala barala baya syarala barala 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 baya shikiara barala baya syarala barala 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 barala. Biar kami sama-sama meninggikan Engkau Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada, kami mau tinggikan Engkau, sebab Engkau yang layak. Syarala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji nama-Mu ya Bapa. Shindarala marala barala barabo, senarara maya sandarala bo. Orala parala 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 parala. Apapun yang terjadi dalam hidup kami berkata Engkau Tuhan yang baik, Engkau Yesus yang baik. Orala barabaya shandarala labo, orala barala 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 barala. Orala barala 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 barala. Sharala barabo, orala barala 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 barala. Sharala barabo, orala barala 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 barala. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sama-sama angkat kedua tangan kita. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu,
Yesus. Bagimu tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sekali lagi, sebab itu ku memuji-Mu. Dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ora batakayara. Mari tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Ora bakayara. Mari sekali angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ora basyanda kayara. Ora bakayara la basikara la bara 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 bara. Sikara la batakayara bara bara. Mari masing-masing berdoa. Bapak Ibu Saudara, berdoa sama Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus. Oh rabakara bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak
kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari dari awal katakan, mataku tertuju padamu ya Tuhan. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ya Tuhan, segenap hidupku. Katakan sama Tuhan, ku serahkan padamu. Bimbing aku ya Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatiku, mau mengikuti ya Tuhan. Ku mau mengikuti Rabataka Sikara Baba kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu ya Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari sembah Tuhan. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Ya Yesus, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang di rumah-rumah, angkat suaramu, sembah Tuhan. Jangan karena engkau sendirian di rumahmu, karena hanya beberapa orang engkau ada di hadapan TV ataupun perangkat-perangkat lainnya untuk ibadah online ini. Engkau tidak beri yang terbaik, ayo tetap beri yang terbaik bagi Tuhan. Bukan karena jumlahnya, Tuhan bisa hadir dimanapun juga, termasuk di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara, di kamar-kamar, dimanapun berada. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah umat-Mu ya Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau. Ralabaka kaya ralabos, binar alabayase, binar alabayasatu, binar alabayasatu. Haleluya, kuasa-Mu mengalir ya Tuhan, kuasa-Mu mengalir. Ora bataka ya ralabaya ralabu, ralabara 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 ralabara. Inaralayase. Mari lebih lagi masuk lebih dalam lagi, sembah Tuhan. Angkat suaramu lebih lagi, rasakan jamahan Tuhan, rasakan hadirat Tuhan memenuhi hidupmu dimanapun kau berada. Lebih lagi, lebih lagi. Inakaralabaya sade aralamu ralamaya iaralabaramu ikarabaralabaralabalabaya sanu
Oh ya Tuhan. Mari berikan naikkan mazmur pujian bagi Tuhan. Mari bermazmur bagi Tuhan. Oh, kami berikan pujian bagimu Tuhan. Bikarala bala 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 bala. Hikapataka sandarala bataka ya rala. Urapan-Mu Tuhan tercurah bagi umat-Mu yang sedang ibadah hari ini Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, hibur yang susah, berikan pengharapan yang baru bagi mereka putus pengharapan. Limpahkan kekuatan yang baru bagi umat-Mu. Bangkitkan umat-Mu Tuhan. Bangkitkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hari ini terobosan boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit, terimalah kesembuhan yang dari Tuhan. Terimalah kesembuhan yang dari Tuhan. Pulihkan keluarga-keluarga ya Tuhan. Suami istri dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, kami siapkan hati kami Tuhan untuk taburan firman-Mu yang boleh kami dengar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh hidup sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Kami buka hati kami jadi tanah yang subur untuk taburan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyiapkan hati dan rindu mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Shalom Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Haleluya. Saya percaya kita tetap bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Karena apapun yang terjadi, Allah turut bekerja di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Selama kita ibadah di rumah, bahkan selama kita ada di rumah, kerja di rumah, saya percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan karena setiap kita adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Puji Tuhan. Bilang kalau ada suaminya, bilang, "Pa, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan." Suami juga bilang sama istri demikian. Ya, sama keluarganya satu sama lain berkata demikian. Saya percaya selama Bapak Ibu Saudara ada di rumah, keadaan kita akan semakin baik. Kita akan semakin mencintai Tuhan. Kita akan semakin serupa dan senggambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi Bapak Saudara, jangan pernah berhenti berdoa untuk bangsa kita. Tetap kita percaya Tuhan sedang mendengar doa kita. Dan kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan luar biasa terjadi atas Indonesia. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Saya mau sharing firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Mari buka Alkitab kita sama-sama. Haleluya. Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Judulnya murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus, ini adalah Yohanes Bapak Ibu Saudara, sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dan yang berkata, "Tuhan, siapakah Dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan,
apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jadi Petrus ketika lihat Yohanes kemudian nanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia ini? Gitu. Jawab Yesus ayat 22. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini cerita mengenai bagaimana sebelum itu Petrus dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Setelah kita tahu bersama dia menyangkal Yesus 3 kali. Kemudian di Danau Galilea dia tidak menangkap ikan. Kemudian Tuhan Yesus menjumpai mereka. Dan Petrus berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan bertanya, Petrus, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan sampai 3 kali juga Petrus menjawab. Dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Nah Bapak Saudara, kita ini masih dalam waktu di mana Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian. Kemudian selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dia hidup. Kemudian yang kedua, untuk memulihkan keadaan murid-muridnya. Saya percaya demikian juga hari-hari ini Tuhan juga sedang mau memulihkan keadaan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Yang mau ini dan percaya katakan amin. Nah sama seperti Petrus juga dipulihkan Tuhan. Nah kemudian setelah ini peristiwa ini terjadi Bapak Saudara. Petrus tanya sama Tuhan Yesus. Tuhan apakah yang akan terjadi dengan orang ini? Tuhan Yesus bilang begini. Kalau aku kehendaki dia hidup sampai nanti ya. Sampai aku datang. Tapi itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah ikut aku. Nah Bapak Saudara perhatikan. Ini yang menjadi urusan Petrus dengan Tuhan. Yaitu apa? Ikut Tuhan Yesus. Nah hari ini saya mau nyampaikan firman Tuhan tentang mengikut Tuhan. Atau ikut Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Nah Petrus itu pengen tahu ceritanya. Apa yang terjadi dengan Yohanes. Nah Bapak Saudara, ini kalau diistilahkan sekarang ini yaitu kepo. Nah dalam kita mengiringi Tuhan Yesus Bapak Saudara, itu urusan pribadi-pribadi dengan Tuhan. Nah seringkali kerohanian seseorang itu sangat dipengaruhi dengan kerohanian orang lain. Maka saya bilang katakan hanya ikut-ikutan. Kita ikut Tuhan Yesus jangan ikut-ikutan. Tapi kita pribadi harus mengikut Tuhan Yesus. Dan seringkali juga kita membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Gitu loh. Ya kan? Kita mulai banding-bandingkan. Loh kok dia begini, dia begitu, dia begini. Nah Bapak Saudara begini. Kalau kita memperhatikan orang lain. Kalau kita dapat pelajaran yang positif, yang benar dari orang itu, no problem. Tetapi seringkali kadang-kadang justru hal-hal yang negatif dan melemahkan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita terlalu mengurusi urusan orang lain. Setiap orang percaya, setiap pelayan Tuhan itu punya porsinya sendiri yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Jadi dalam kita mengiringi Tuhan Yesus kita gak bisa bandingkan. Contoh begini, kenapa doanya sudah dijawab? Kenapa saya belum? Gitu. Kenapa dia dapat A? Kenapa saya dapat B dari Tuhan? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu porsinya masing-masing. Oleh sebab itu kita gak bisa banding-bandingkan. Keadilan Tuhan kita harus mengerti untuk hal demikian. Nah apalagi ketika kita melihat orang lain, yang berbahayanya kalau timbul yang namanya iri hati. Gitu loh. Akhirnya jadi marah sama orang itu,
Bahkan bisa kecewa dengan Tuhan. Nah, berapa banyak anak Tuhan yang akhirnya berhenti ikut Tuhan Yesus. Atau mogok ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kecewa. Karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Oleh sebab itu ketika Petrus mulai menanyakan tentang Yohanes kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini. Kalau aku kehendaki dia tetap hidup sampai aku datang. Itu bukan urusanmu. Urusanmu ikut aku, kata Tuhan. Nah, biar hari-hari ini kita mengerti apa yang menjadi urusan kita pribadi-pribadi. Yaitu ikut Tuhan Yesus Kristus. Boleh tepuk tangan yang mengerti bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan gereja. Gereja masing-masing punya panggilannya sendiri. Punya karunia yang Tuhan berikan. Kita tidak bisa, kenapa kok dia begini, kenapa? Tidak begitu Bapak Saudara. Kita adalah tubuh Kristus. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Ya kan? Tidak bisa kaki bilang begini. Loh kenapa kok saya ada di bawah terus? Gitu loh. Saya mau sesekali ada di atas. Gitu loh. Saya gerak terus jalan. Enakan jadi yang bagian tubuh yang lain. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita sebagai tubuh Kristus. Ya kan? Lebih fokus memperhatikan yang namanya urusan daripada panggilan pada yang lain, maka saya kasih tahu nanti bisa apa? Bisa yang namanya tidak berjalan pelayanan kita. Oleh sebab itu, mari apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi urusan kita dengan Tuhan, yaitu ikut Tuhan Yesus, itu yang kita kerjakan. Yang mengerti katakan amin. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara, masalah hidup dan mati seseorang. Itu juga urusan Tuhan. Gitu. Terkadang kita ini banyak pertanyaan. Loh kenapa kok si A meninggal? Kenapa si B tidak? Kan begitu. Wah jangan. Nah kalau kita udah mulai mengambil bagian yang bukan bagian kita. Maka yang akhirnya yang ada adalah penghakiman. Makanya Tuhan bilang itu bukan urusanmu. Masalah hidup dan mati seseorang itu bukan urusanmu. Tetapi urusanmu kata Tuhan. Ikut aku. Yang mengerti sekali lagi katakan amin. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Biarlah hari-hari ini. Di tengah yang namanya situasi yang terjadi hari-hari ini. Apapun permasalahan kita. Apapun yang kita hadapi. Masing-masing kita fokus untuk ikut Tuhan Yesus Kristus. Karena masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan pribadi kita masing-masing kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah Bapak Saudara dengar baik-baik. Saya mau katakan gini, tidak semua orang yang katanya mengikut Yesus sedang dalam posisi ikut Yesus. Gitu. Kok bisa demikian Pak? Nanti saya akan jelasin Bapak Saudara. Jadi kalau berbicara mengenai mengikut Yesus Bapak Ibu Saudara. Ya, artinya mempunyai pengertian begini. Kalau kita mengikuti seseorang ya, maka artinya apa? Fokus kehidupan kita itu kepada Yesus. Jadi orang yang mengikut Yesus adalah orang yang fokus kehidupannya kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada hal-hal yang lain. Gitu. Bukan kepada yang namanya dunia ini. Bukan kepada materi. Bahkan bukan kepada permasalahan yang sedang terjadi. Jadi kalau kita katakan kita ikut Yesus, maka fokus kita kepada Yesus. Pandangan mata kita itu tertuju kepada Yesus, bukan kepada yang lainnya. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita sedang ikut Yesus atau hanya kita berkata kita ikut Yesus? Kalau kita bilang ikut Yesus, maka fokus kehidupan kita, pandangan mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah Bapak Saudara, Petrus di Lukas pasal 5, ketika diceritakan dia pertama kali berjumpa dengan Tuhan, dia sedang menjala ikan,
kemudian semalam-malaman dia tidak mendapatkan ikan tersebut. Dan kemudian Tuhan Yesus datang pinjam perahunya. Dan singkat cerita dalam kisah itu Tuhan suruh tebarkan jala, dia taat dan dia mendapatkan ikan yang sangat banyak. Nah, apa yang terjadi setelah itu Bapak Ibu Saudara? Coba di Lukas pasal 5. Ya, puji Tuhan. Lukas pasal 5 ayat yang ke-11. Nah, ini dia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, untuk mengikut Yesus kita harus meninggalkan segala sesuatu. Bahkan sesuatu yang mungkin kita sangat idam-idamkan, sama seperti Petrus. Dia butuh ikan waktu itu. Dan ketika dia dapat ikan, Alkitab katakan dia meninggalkan segala sesuatu. Fokusnya bukan kepada berkat. Fokusnya bukan pada mujizat. Tapi fokusnya kepada Yesus. Amin. Saya percaya Bapak Saudara, kalau orang fokusnya kepada Yesus, dia pasti akan mendapatkan berkat. Kalau orang fokusnya kepada Yesus, dia pasti mendapatkan mujizat yang dari Tuhan. Boleh tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi bilang kiri kanannya jangan salah fokus, bilang. Amin. Ya, hari-hari ini jangan terlalu fokus dengan yang namanya virus corona. Tetapi tetap fokus kepada Yesus. Kenapa? Karena kita adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kalau engkau berfokus sama Yesus, engkau pasti akan beroleh kekuatan yang baru. Kalau hidupmu fokus sama Tuhan Yesus, engkau hanya melihat Tuhan Yesus, maka saya percaya engkau tidak akan khawatir apapun juga atas segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini. Kenapa orang khawatir? Karena fokusnya bukan sama Yesus. Kalau dia fokus sama Yesus, memandang Yesus, saya percaya segala sesuatu masalah yang ada ini kecil. Karena Allah kita lebih besar dari segala permasalahan kita. Katakan amin. Oh iya, gitu loh. Oleh sebab itu, jangan khawatir. Jangan khawatir. Ketika kita ikut Yesus, artinya kita fokus kepada Yesus. Maka saya percaya kekhawatiran tidak akan menimpa setiap kita. Kita akan hidup dalam yang namanya kemenangan demi kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, yang kedua, mengikut Yesus itu punya arti Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, fokusnya sama Yesus. Mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada dunia ini, bukan kepada materi, bukan kepada berkat, bukan kepada mujizat. Tetapi fokus kepada Yesus. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara. Orang yang mengikut Yesus artinya apa? Yesus yang memimpin kehidupannya. Nah, sama seperti begini. Kalau dikatakan begini, si A ikut saya, gitu ya. Maka ketika saya ke kanan, maka orang itu akan kemana? Ke kanan. Ketika saya belok kiri, maka orang itu akan belok kiri. Kenapa demikian? Karena orang tersebut sedang ikut saya. Nah, demikian juga kalau kita katakan kita ikut Yesus. Artinya apa? Hidup kita itu dipimpin oleh Yesus. Katakan amin. Nah, apa yang hari-hari ini memimpin Bapak Ibu Saudara? Gitu loh. Saya berdoa biarlah hidup kita dipimpin oleh Yesus. Pikiran kita dipimpin oleh Tuhan Yesus. Perkataan kita dipimpin oleh Tuhan Yesus. Perbuatan kita dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana Tuhan Yesus memimpin hidup kita Bapak Saudara? Melalui firman Tuhan dan Roh Kudusnya. Amin. Kita jangan sampai dipimpin oleh yang namanya kedagingan. Jangan sampai dipimpin oleh yang namanya iblis atau setan Bapak Saudara. Tapi kita dipimpin oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Hidup kita menuruti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Melalui apa yang kita dipimpin? Melalui Roh Kudus dan firman Tuhan.
Yang mengerti katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ya kan? Saya percaya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, artinya dia hidup yaitu mengikut Tuhan Yesus Kristus. Bukan pikirannya sendiri, bukan kepintarannya sendiri, bukan kemauannya sendiri, bukan kedagingannya, bukan daya tarik dunia, bukan iblis yang pimpin. Tetapi Yesus yang pimpin melalui Roh Kudus dan firman-Nya. Nah Bapak Ibu Saudara, nah di gereja kita, di bawah pengembalaan gembala sidang kita Pak Niko, ada visi, tuntunan-tuntunan yang Tuhan berikan melalui gembala sidang kita. Saya percaya itu Roh Kudus yang memberikan ilham, memberikan yang namanya visi untuk kita melalui dari tahun ke tahun apa yang harus kita lakukan. Nah biarlah setiap kita, umat Tuhan, kita mengikuti apa yang Tuhan mau melalui gembala sidang kita, visi yang Tuhan berikan. Saya percaya kalau kita lakukan ini Bapak Saudara, kita sedang mentaati apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang tuntun, kemudian firman Tuhan yang tuntun kita. Oleh sebab itu sebagai umat Tuhan, ketika kita katakan kita ikut Tuhan Yesus, kita harus mulai untuk yang namanya membaca Alkitab. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bagaimana kita tahu apa yang kita lakukan sesuai firman Tuhan kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Oleh sebab itu, ayo jangan pernah bosan untuk baca Alkitab. Terus untuk membaca Alkitab. Yang mau katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menuntun kita itu tidak sekaligus. Tuhan memimpin langkah hidup kita itu tidak sekaligus. Tetapi apa? Step by step. Langkah demi langkah. Makanya dikatakan di Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, Tuhan memimpin kita melalui firman-Nya. Dikatakan pelita bagi kakiku. Kalau imam-imam ya kan, atau itu ada pelita di kakinya gitu. Nah Bapak Saudara, pelita itu menerangi jalannya. Supaya kakinya tidak terantuk, supaya tidak kecelakaan gitu ya. Nah tapi saya kasih tahu, terangnya itu juga ada batasnya gitu. Jadi enggak langsung kalau seandainya dia jalan, seandainya 10 meter, 10 meternya langsung terbuka. Tidak. Gitu loh. Mungkin 1 meternya dulu terbuka, kemudian dia berjalan, maju lagi, 1 meternya terbuka, dia berjalan lagi, berikutnya terbuka. Nah demikian juga Tuhan menuntun kita. Roh Kudus menuntun kita, firman Tuhan menuntun kita, step by step. Kenapa? Karena Tuhan mau kita berjalan dengan iman bersama Tuhan. Jadi enggak langsung Bapak Ibu Saudara. Sama seperti saya dari Salemba menuju Times Square pada malam hari. Saya nggak bisa lihat langsung dari Salemba sampai Times Square Cibubur sana, langsung jalanan saya bisa lihat. Tidak. Tetapi dengan mobil saya ada penerangan, ada lampunya. Mungkin hanya di depan saja, sekitar 10 meter kelihatan. Yang sana saya belum lihat, tetapi saya berjalan saja. Tapi ada menerangi. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus dan firman Tuhan. Kalau kita ikuti, dia akan menerangi jalan kita. Dan dia akan buat perjalanan kita berhasil dan beruntung. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu, ayo bangunlah hubungan kita dengan Tuhan. Melalui keintiman kita, maka Roh Kudus akan menuntun kita. Melalui pembacaan firman Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita melalui firman Tuhan yang kita baca melalui Alkitab. Haleluya. Bilang kiri kanannya, tetap iring Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah ini yang menjadi urusan kita. Ini yang menjadi fokus kita hari-hari ini. Yaitu ikut Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, ada hal yang bisa menghalangi kita dalam mengiringi Tuhan. Atau ikut Tuhan, atau mentaati firman-Nya. Untuk fokus terus kepada Tuhan Yesus. Apa salah satunya Bapak Ibu Saudara? Ini nih,
pikiran kita. Memang Alkitab katakan kita harus mencintai Tuhan. Salah satunya apa? Dengan akal budi kita. Tetapi dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, Alkitab juga berkata, akal budi ini harus diperbaharui dari hari ke hari. Gitu. Nah kadang-kadang seringkali kalau akal budi yang tidak diperbaharui, ini justru yang menghambat kita dalam mengiringi Tuhan, dalam mentaati firman Tuhan, dalam hidup berfokus kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Gitu loh. Maka kitab Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena ada hal-hal, firman Tuhan, tuntunan Tuhan, itu tidak masuk dalam akal logika manusia yang terbatas ini. Gitu loh. Contoh 5 roti 2 ikan. Gitu loh. Gak bisa loh, gimana bisa terjadi mujizat? Gitu. Kalau kita mau lihat mujizat terjadi, nah kita nggak hanya berpikir dengan akal kita yang terbatas. Tetapi kita harus yang namanya percaya akan Roh Kudus dan akan firman Tuhan. Nah saya mau kasih tahu begini, mau kita semua diselamatkan hari-hari ini, mari kita belajar untuk percaya akan Roh Kudus, akan firman Tuhan. Karena kita sedang iring Tuhan Yesus. Waktu ketika Nuh diperintahkan membangun bahtera, ketika dia sampaikan ke orang-orang, Bapak Saudara banyak yang gak percaya. Kenapa? Karena gak masuk logikanya. Dari mana akan turun hujan? Dari mana akan datang air bah? Air bah seperti apa? Mereka juga pernah lihat. Hujan seperti apa? Mereka pernah lihat. Nah masuk logikanya. Akhirnya banyak yang menolak pemberitaan daripada Nuh. Gitu loh. Dan akhirnya hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan beserta siapa? Beserta binatang-binatang. Kok bisa binatang-binatang selamat? Ya karena binatang-binatang ketika Tuhan suruh masuk perahu, ya kan, mereka hanya ikut, nggak pakai hitung-hitungan, gitu loh. Kenapa ya? Kenapa? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa? Nah, seringkali manusia demikian. Ketika Roh Kudus suruh kita lakukan sesuatu, ada visi Tuhan. Nah, mulai, kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kita mulai mikir-mikir, ini begini, wah. Ketika firman Tuhan datang sama kita, mulai, wah ini begini, ini begini, ini begini. Akhirnya apa Bapak Saudara? Telat. Gitu. Tapi binatang langsung nurut aja. Karena nggak pakai, wah saya ikut aja. Nah kalau kita mau lihat yang namanya pertolongan mujizat Tuhan. Dalam hidup kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ayo Bapak Saudara, percaya dan taat kepada Tuhan. Kepada firman-Nya, kepada tuntunan Roh Kudus. Kita akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan ada atas setiap kita. Puji Tuhan, ayat yang terakhir mari kita baca. Lukas pasal 18 ayat 28 sampai 30. Lukas pasal 18 ayat 28 sampai 30. Mari baca sama-sama. Haleluya. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Coba lihat. Ikut Tuhan itu harus benar-benar fokus. Jangan terikat pandangan mata, jangan kepada dunia ini. Bukan kepada harta, tapi kepada Tuhan. Amin. Nah, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya atau orang tuanya atau anak-anaknya, coba lihat. Ya. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya inilah janji Tuhan atas setiap orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia fokus sama Tuhan. Bapak Saudara, Tuhan yang paling utama dalam hidupnya. Bukan fokus kepada dunia ini dengan hal-hal yang lainnya. Tapi fokus sama Tuhan, matanya tertuju kepada Tuhan. Dan kemudian hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dan oleh firman Tuhan. Hidup dalam percaya, hidup dalam ketaatan Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan menjanjikan berkat pada masa ini juga dan nanti memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Jangan khawatir apapun juga. Saya kasih tahu Bapak Saudara, bangsa Israel di padang gurun dia fokus kepada tiang awan dan tiang api.
Dia ikut yang namanya tuntunan tiang awan dan tiang api. Di padang gurun dipelihara Tuhan. Di padang gurun melihat mujizat Tuhan. Di padang gurun melihat kuasa Tuhan yang dahsyat di dalam hidupnya. Demikian juga hari-hari ini. Mungkin kita sedang masuki padang gurun di masa-masa yang namanya pandemi dan juga krisis ekonomi ini. Tetapi di tengah-tengah padang gurun, kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, berfokus kepada Tuhan, dipimpin oleh Tuhan melalui Roh Kudus dan firman-Nya sama seperti bangsa Israel di padang gurun, kita akan melihat pemeliharaan Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Kita akan justru akan melihat kuasa Tuhan yang besar akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapak saudara, mari kita bangkit berdiri di rumah-rumah. Ya, kita akan berdoa. Haleluya. Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan hari ini. Engkau menginginkan kami untuk mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh hari-hari ini. Biarlah ini jadi komitmen kami setelah kami dengar firman-Mu. Untuk kami mengikut Tuhan dengan lebih lagi sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Katakan, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Angkat tanganmu, katakan, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun, haleluya, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus, ikut Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Mari jemaat sendiri katakan, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Yang di rumah-rumah, ayo nyanyikan lagu ini, katakan, saya mau iring Yesus. Katakan, sampai selama-lamanya. Angkat tanganmu, meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Katakan, sampai selama-lamanya. Mari masing-masing berdoa kepada Tuhan. Orang yang sedang ikut Yesus, artinya dia fokus kepada Tuhan Yesus. Matanya hanya tertuju kepada Tuhan. Dia rela meninggalkan segala sesuatu. Karena kenapa? Bukan terfokus kepada dunia ini. Bukan terfokus sama berkat, kepada harta, kepada apapun juga. Bukan itu. Tapi dia fokus kepada Tuhan. Sama seperti Petrus, tinggalkan segala sesuatu. Dia ikut Tuhan Yesus. Itulah orang yang sedang ikut Tuhan Yesus.
Bahkan dalam tengah permasalahan pun tidak menghentikan langkahnya untuk ikut Tuhan. Kenapa? Karena dia nggak fokus sama masalahnya, tapi dia fokus sama Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Saudara, orang yang sedang ikut Yesus adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dan Firman. Haleluya. Artinya dia percaya akan Firman, dia percaya akan tuntunan Roh Kudus, dan dia taat melakukan. Meskipun terkadang tidak masuk di dalam hitungan-hitungannya, dalam pikirannya sebagai manusia. Percayalah, orang yang sungguh-sungguh dalam posisi ikut Yesus tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tiang awan dan tiang api itu akan menyertai. Sama seperti bangsa Israel di padang gurun. Di tengah padang gurun ada pemeliharaan, ada mujizat, ada kuasa Tuhan. Demikian juga saya percaya Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Di tengah pandemi krisis global ini akan ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Akan ada mujizat. Akan ada kuasa Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Dan terlebih lagi nanti pada akhirnya, ketika engkau setia tetap ikut Tuhan Yesus sampai akhirnya, maka Tuhan akan menjanjikan kehidupan yang kekal. Haleluya. Bapak terima kasih, berkati umatmu, berkati anak-anakmu yang ada di rumah-rumah, jemaat GBI Cibubur Times Square, GBI Salemba, bahkan setiap orang yang beribadah melalui online. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Kami bersyukur, kami terima firman-Mu dan segala hormat pujian bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri. Saya percaya akan mendatangkan anugerah dan berkat Tuhan bagi setiap kita. Oleh sebab itu sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Ayo, mari kita renungkan, pejamkan mata kita. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami semua ya Tuhan. Kau angkat aku jadi anak-Mu, Kau jaga, Kau pelihara, Kau bela. Tuhan Yesus terima kasih. Mari Bapak Saudara ikutin kata-kata saya, bilang Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik kepada saya. Renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan. Haleluya. Tuhan mau kita makan minum dengan cara yang benar. Artinya tidak menyimpan dosa, sakit hati, iri hati atau dosa-dosa lainnya. Mari sebelum itu, mari kita memeriksa keadaan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah, periksa keadaanmu. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu, minta ampun di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Bapa, ampuni aku Tuhan, ampuni kami semua. Kuduskan kami, sucikan, basuh dengan darah-Mu. Layakkan kami untuk sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati roti dan anggur, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Bapak Saudara, perjamuan kudus hanya untuk orang percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun tidak boleh mengambil roti dan anggur perjamuan kudus. Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita. Ora bataka sikara baba baba baba. Ora baba baba baba. Ora laba raba raba. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudara, ucapkan syukur
Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo ucapkan suaramu. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh rabataka ya raba. Angkat kedua tanganmu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah berkat perjamuan kudus turun bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala hormat pujian bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita bersatu dalam doa. Kita bawa doa kepada Tuhan kita. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Sungguh Kau Allah yang dahsyat Tuhan, sungguh Kau Allah yang besar Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau Tuhan. Biarlah kami mengucap syukur Tuhan di dalam segala hal Tuhan. Apapun yang terjadi tetap kami berkata Tuhan Yesus baik, sungguh baik, teramat baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Tuhan berkati gembala sidang kami Tuhan. Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan beserta dengan keempat wakilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan. Lebih lagi Tuhan tambah-tambahkan Tuhan di dalam tahun dimensi yang baru Tuhan. Lebih lagi Tuhan pertajamkan kepekaan akan Engkau Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan lebih lagi Tuhan tambah-tambahkan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Mazmur 91 dan 121 terjadi Tuhan. Kami juga berdoa untuk Karayon 1I Tuhan. Bapak Pendeta Herondolf Anton. Kami percaya Tuhan kemampuan Tuhan, kekuatan lebih lagi Tuhan. Engkau bawa dalam dimensi yang baru. Tutup bungkus Pak Heron dengan keluarganya. Kami percaya Tuhan Mazmur 91 menjadi bagian dalam kehidupan Pak Heron dan keluarga Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus Tuhan untuk gembala kami Tuhan, gembala GBI Salemba dan Cibubur Times Square Tuhan. Bapak Pendeta David Nathanael Tuhan beserta Ibu Gembala Ibu Rita Emianata dan anaknya Efraim Tuhan. Kami percaya Tuhan lebih lagi Tuhan bawa di dalam dimensi yang baru Tuhan. Pertajamkan kepekaan akan Engkau Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan, pewahyuan Tuhan, lebih lagi Tuhan tambah-tambahkan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Biarlah Mazmur 91 dan 121 terjadi Tuhan, menjadi bagian dalam kehidupan beliau dan keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita berdoa untuk Indonesia. Kita perkatakan damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia dimenangkan bagi Yesus. Kami percaya penuaian jiwa terbesar dan terakhir terjadi di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah lawatan Tuhan terjadi di Indonesia Tuhan. Suatu saat kami akan melihat pencurah Roh Kudus itu terjadi Tuhan. Hujan pertobatan terjadi Bapa di Indonesia. Berkati setiap pemerintahan, presiden, wakil presiden, jajaran DPR, MPR, pemerintahan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tuhan tambah-tambahkan hikmat-Mu, pewahyuan-Mu. Biarlah berjalan sesuai dengan tuntunan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan semua aparat keamanan Tuhan. Kami percaya dalam perlindungan Tuhan. Medis Tuhan, kami percaya dokter, perawat yang menangani pasien corona Tuhan. Kami percaya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah Indonesia bagi Engkau Yesus. Datanglah kerajaan-Mu di Indonesia seperti di sorga Tuhan. Berkati kota Jakarta, biarlah kota Jakarta penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Segala pujian, hormat, terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan haleluya.
Ya puji Tuhan, Bapak Saudara kita semua pasti diberkati. Haleluya. Sekarang kita siapkan hati kita akan akhiri ibadah ini. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari sebelum itu kita nyanyikan lagu kemenangan oleh darah Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Mari bangkit berdiri. Ada kuasa, angkat tanganmu, dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi ada kuasa. Ada kuasa, nyanyikan dengan iman. Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Orala bata kayarau. Mari yang sudah bisa bahasa roh berdoa dalam bahasa roh. Yang di rumah-rumah angkat kedua tanganmu. Orala bakarala barala bara 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 bara. Hikarala bakara ba 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 ba. Ora bakarala bala 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 bala. Yang belum bisa berbahasa roh katakan haleluya haleluya. Ora bakarala bala 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 bala. Ora baba tutup bungkus anak-anakmu ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Perlindungan-Mu sempurna bagi setiap kami, keluarga kami, orang-orang kami cintai ya Tuhan. Ora bakarala bala, penuhi kami terus dengan Roh Kudus-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Ora bara 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 bara. Ikara bakara la basyandara la batakara la. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Kau sungguh baik, Kau sangat baik ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, yang dicurahkan di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tos sama keluarganya yang di sampingnya. Tetap semangat. Haleluya. Tuhan berkati. Shalom.